Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ومن والاه أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. Para ikhwan dan akhwat, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah atas segala limpahan nikmatnya, utamanya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat akhlakul karimah atau nikmat ihsan. Mudah-mudahan dengan kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah SWT, maka akan mudahkan bagi kita untuk meniti jalan yang lurus yang Allah Subhanahu wa taala telah siapkan berupa dinul Islam yang hak ini. Dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan tiap-tiap langkah dalam kehidupan kita sebagai amal yang soleh di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan atas Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang senantiasa ittiba' li sunnatihi ila yaumiddin, yang senantiasa mencontoh, meneladani sunnah-sunnah beliau hingga yaumil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwan, baiklah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian surah Ali Imran yang hari ini memasuki ayat yang ke-84 hingga nanti sampai dengan ayat 91. Para ikhwan akhwat rahimakumullah, mari kita sama-sama perhatikan dimulai dari ayat yang ke-84. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim. Katakanlah wahai Rasul, katakanlah wahai Muhammad. Ini firman Allah ya, karena menggunakan ini lafaz qul untuk amanna billah, kami telah beriman kepada Allah. Wa ma unzila alaina, dan kami telah beriman pula kepada apa yang diturunkan kepada kami, yaitu berupa wahyu Allah, Al-Quran. Wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat, dan apa yang telah diturunkan atas Ibrahim, ya ini Nabi Ibrahim, wa Ismail, dan kepada Nabi Ismail, wa Ishaq, dan pada Nabi Ishaq, dan pada Nabi Yaqub, wa Yaqub wal asbat, dan anak cucu daripada Nabi Yaqub. Wa ma utiya Musa wa Isa, dan beriman pula kami kepada apa yang telah
diberikan kepada Nabi Musa, wa Isa dan Nabi Isa, wan nabiyuna mir rabbihim, dan kepada nabi-nabi dari Rabb mereka. Artinya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW seluruhnya. La nufarriqu baina ahadim minhum, kami tidak membeda-bedakan di antara salah seorang dari mereka. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami menyerahkan diri ya kepada mereka atau kepadanya. Artinya menyerahkan diri kepada apa yang dibawa oleh nabi-nabi yang telah diutus Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, setelah kita tahu dari memahami akan arti ayat Allah Subhanahu wa taala ini, maka Nabi Muhammad SAW pun yang menerima wahyu Al-Quran, Allah menetapkan perintah pula kepadanya. Jadi tidak hanya kepada umatnya akhir zaman, melainkan beliau sendiri diperintahkan untuk beriman kepada Allah dan terhadap kitab-kitab Allah, baik yang diturunkan pada beliau dan yang diturunkan pada sebelum beliau. Maka dalam hal ini, untuk membuktikan bahwa umat Nabi Muhammad SAW juga diperintahkan untuk menyatakan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyatakan keimanan pada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita tengok lihat kembali ya pada ayat 136 di surah Al-Baqarah ya para ikhwan akhwat. Di ayat 136 surah Al-Baqarah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya adalah dengan lafaz jamak, dengan lafaz perintah amar kepada orang banyak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Jadi isi daripada ayat ini hampir sama ya dalam hal isinya, namun sedikit berbeda dalam hal teksnya ibaratnya ya, atau lafaz tepatnya. Kalau di ayat yang pertama tadi dibaca yang dibahas ini yaitu ayat 84 di surah Ali Imran, maka di situ ada lafaz ala, ya kan? Ini menunjukkan tanggung jawab para nabi di pundaknya. Sedangkan di sini terdapat lafaz